Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada tahun ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulannya umat, di mana seperti halnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabus sama' wa ghuliqat abwabul jahannam wa susilati syayatin." Di mana hadis ini mengartikan bahwasanya ketika memasuki bulan suci Ramadan, Allah bukakan segala pintu-pintu langit dan Allah tutup pintu-pintu jahannam, pintu neraka, dan Allah belenggu seluruh jin dan syaitan. Maka sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang sangat penting kita perhatikan. Salah satunya adalah niat. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama a'malu binniyat." Segala perkara sesuatu itu dimulai dengan niat. Tentunya pada bulan suci Ramadan kita mengenal bagaimana pentingnya itu niat, bagaimana pentingnya itu niat, dan bagaimana tata cara kita berniat sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dan bagaimanakah ulama-ulama terdahulu berniat sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini kita tanyakan kepada Ustaz kita, Tengku Muhammad Fajar, bagaimanakah pentingnya niat di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan badan, waras pikiran, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan tamu yang begitu agung, yaitu bulan Ramadan, yang sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, yang mana Ramadan syahrul ummati, yang bagaimana Ramadan ini merupakan bulan umatku, yaitu kita semua. Masalah perkara niat, ini poin yang sangat perlu kita perhatikan. Banyak di kalangan sekarang mungkin seorang dia mengerjakan perbuatan kebaikan, tetapi dia lupa berniat. Adakala niat yang dia niatkan sendiri tidak sesuai, ataupun dia tidak memperbanyakkan niat ketika dia melakukan segala amalan kebaikan. Justru karena demikian, apakah niat itu penting di setiap amalan yang kita kerjakan? Jawabannya iya. Kenapa? Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda. Hadis ini sebagaimana yang dibacakan oleh saudara kita, yaitu Tungku Khairul Anam. Apa sabda Rasulullah? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Apapun perbuatan yang kita kerjakan, apabila niat kita bagus, baik, maka amalannya kita juga akan bagus. Justru apabila niat kita kurang bagus, kurang baik, maka amalan kita juga tidak akan baik. Hadis yang kita bacakan tadi merupakan hadis yang begitu agung, sehingga Imam Bukhari meletakkan hadis tersebut di permulaan kitab beliau, kitab Sahihul Bukhari. Mengapa? Karena niat merupakan asasul amal. Niat merupakan fondasi daripada segala amalan-amalan. Seorang ulama berkata, yaitu Yahya bin Katsir. Beliau mengatakan, "Ta'allamun niyata fa innaha ablaghu minal amal." Belajarlah niat, kata beliau. Kenapa? Karena niat itu lebih agung dan lebih afdal daripada segala perbuatan. Kenapa? Karena niat
merupakan pondasi dasar daripada segala amalan-amalan kita. Seorang ulama juga pernah mengatakan, yaitu Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'dhimhu niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil namun dia menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena besarnya niat. Imam Al-Haddad pernah mengatakan, beliau merupakan seorang ulama yang begitu masyhur di Yaman ini. Beliau mengatakan dalam syairnya, "Wali salihin niyati kun mutaharriyan." Maka engkau harus memilih niat-niat yang baik daripada segala-segala perbuatanmu. Mustaksiran minha waraqibu akhsha. Dan pula engkau harus memperbanyakkan niat dalam mengerjakan segala amalan kebaikan. Semakin banyak niat, semakin banyak pahala yang kau dapatkan. Karena niat orang iman, niatnya orang muslim itu ibadah. Wa kana salafus salih, yang mana pada salaf yang terdahulu, ulama kita yang terdahulu, yu'allimuna auladahum an-niyat. Mereka mengajarkan niat, bagaimana cara berniat kepada anak mereka, kama yu'allimuna al-Fatihah, sebagaimana mereka mengajarkan Fatihah kepada anak mereka. Salat tidak sempurna apabila tidak sempurna Fatihah. Maka begitu pula amalan kita. Amalan kita tidak sempurna di hadapan Allah SWT apabila tidak kita sempurnakan niat kita, apabila kita tidak berniat dengan niat-niat yang baik. Disuruh karena demikian, maka bagi kita yang belum berniat, ayo berniat dengan niat yang soleh, yang sebagaimana niatkan oleh ulama terdahulu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menanyakan kepada Tengku Muhammad Fajar, apakah ada niat-niat terkhusus di mana sebelum memasuki bulan Ramadan yang dapat kita bacakan bersama-sama, ataupun begitu pula dengan ulama-ulama salafus saleh yang terdahulu, bagaimana mereka mempraktikkan niat ketika sebelum memasuki bulan suci Ramadan dan niat ketika berada di dalam Ramadan. Ya, baiklah, langsung kita tanyakan kepada ustaz kita. Baiklah, sekarang kita akan membacakan bagaimana ulama kita terdahulu berniat ketika mereka ingin mengerjakan segala amalan kebaikan, terutama ketika mereka berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang mari sama-sama kita mendengarkan dengan seksama dan kita berniat seksama bagaimana niat yang telah diajarkan guru kita, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur. Sebelum mengupas tentang niat yang beliau tuliskan, lebih baiknya kita menjelaskan dulu sedikit biografi beliau. Siapakah beliau? Nama beliau sebagaimana yang kita jelaskan, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur. Beliau, ulama-ulama di sini memberikan nama beliau nama laqab lain, yaitu mufakkir Islami. Beliau sahibul musannafat. Beliau banyak memiliki karangan-karangan, 200 karangan lebih kurang, termasuk karangan yang berbentuk bait ataupun mandumah. Salah satu kitab yang sangat termasyhur yang beliau karang, yaitu kitab Usus wal Muntalaqat. Itu merupakan salah satu kitab yang mana menjelaskan tentang masalah tanda-tanda akhir kiamat dan menjelaskan tentang fitnah-fitnah yang terjadi di masa yang sedang kita jalani ini. Baiklah, langsung saja kita bacakan bagaimana niat yang beliau tulis ketika memasuki bulan Ramadan. Sama-sama kita bacakan. Nawaina ma nawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was-salafu salih من آل البيت الكرام وصحابة الأعلام kami niat sebagaimana niat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih daripada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan para sahabat yang agung. Wa nawaina al-qiyamah bihaqqi siyam
بحق الصيام على وجه الذي يرضي ملك العلام على وجه الذي يرضي الملك الأعلام. Ya. Kami niat melaksanakan puasa dengan sesempurna mungkin, melaksanakan puasa dengan sesempurna mungkin, yang membuat ridha Raja semesta alam Allah Subhanahu wa taala, yang membuat ridha Raja semesta alam Allah Subhanahu wa taala. Wa nawaina al-muhafazata 'ala al-qiyam wa nawaina muhafazata 'ala al-qiyam wa hifdzil jawarih 'anil ma'asi wal atham. Kami niat menjaga salat tarawih dan menjaga anggota badan dari segala maksiat dan dosa. Wa nawaina tilawatal Qur'an wa kasratil dzikr wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa nawaina tajannubal ghibah wan namimah wal kidhib wa asbabil haram. Kami niat rutin membaca Al-Quran dan banyak berzikir serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin manusia dan menjauhi ghibah adu domba berdusta dan segala hal-hal yang menyebabkan perkara yang haram dan dosa. Wa nawaina kasratas sadaqat wa muwasatil aramil wal fuqara'i wal aitam. Kami niat banyak bersedekah dan menyantuni para janda-janda orang-orang yang fakir dan juga anak-anak yatim. Wa nawaina kamalal iltizam bi adabil islam wassalati fil jamaah bi awqatiha bintizam. Kami niat menjaga dengan sebaik-baiknya akhlak-akhlak yang diajarkan dalam agama Islam, serta menjaga salat berjamaah tepat pada waktunya dengan sempurna. Wa nawaina kulla niyatin salihah نواها عباد الله الصالحون في العشر الأوائل والأواخر وليلة القدر في سائر الليالي والأيام. Dan kami niat dengan semua niat-niat yang baik yang telah diniatkan oleh para salihin di 10 pertama, 10 kedua dan serta 10 terakhir dan malam Lailatul Qadar juga di setiap malam dan harinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, telah kita dengarkan daripada Tengku Muhammad Fajar tentang apakah itu niat, bagaimanakah pentingnya niat, dan telah kita dengarkan bersama-sama bagaimana para salafus saleh dan juga guru kami Al-Habib Abu Bakar Adni mengajarkan kepada kami niat sebelum memasuki bulan Ramadan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi umat, terutamanya bagi talabul ilm dan bagi seluruh masyarakat dalam menyambut bulan Ramadan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.